warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum perzinaan. Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fihi sata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Laki-laki yang berzina tidak mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Qiyai surah An-Nur ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yahshad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Wa alladzina la yaduna ma'alaihi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsa lati haramalahu illa bil haqqi wa la yajuna wa man yaf'al jalika yalqa atsaman. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Inna min asrati saati ayur fa'ail wa yasbatal jahlu wa yusrobal hamlu wa yadhar jata. Artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan yang nampak jelas, dan juga banyak orang yang minum khamar, dan juga banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. La yazni jannihinna yazni wa huwa mu'min. Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yahluwana rajulun bi amro'ati illah kana salisahum masyaiton, yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syaiton. Bin ba'da sihkin adomu indalahi minan munpati wa do'a rajulun piromin la yuhalilu. Artinya, tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah daripada orang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza janar rajulu haraja minhu iman kana alaihi kaddulati faidang qata'a raja'a ilaihi iman." Artinya, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bikru bil bikri jaldu miatan wa nafyu sanata wa saibu bisaibi jaldu miatan waroj. Artinya, perawan dengan perjaka jika berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina maka dicambuk 100 kali. Ijma tentang larangan berzina. Para ulama sepakat jika zina ditetapkan berdasarkan pengakuan dan kesaksian. Berdasarkan pengakuan, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan sudah cukup untuk menetapkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud, Abu Saur, At-Tabari, dan sebagian ulama lainnya.
Imam Malik dan Imam Syafi'i berpedoman pada sabda Nabi Muhammad SAW, "Pergilah kamu, hai Unais, menemui istri orang ini. Kalau ia mengaku, maka rajamlah ia," tanpa menyebutkan berapa kali pengakuannya. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, berikut murid-muridnya, dan Abu Laila, hukuman bisa dijatuhkan karena ada pengakuan 4 kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini pun diamini oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Ulama Kufah berpedoman pada hadis Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya beliau menolak pengakuan Ma'id sampai ia mengaku 4 kali, kemudian beliau baru menyuruh untuk rajamnya." Memisahkan kasus pacaran yang tidak ada nasanya dengan mendekati perbuatan zina yang ada nasanya pada ayat wala takribi zina, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."